memang beragam manusia, watak karakter yang berbeda ketika memang ada suatu public figure yang memang lama menikah, mungkin bahkan sudah berkali menikah, namun belum dikasih seorang anak. Ini mungkin belum ada planning rencana untuk mempunyai seorang anak. Mungkin karena profesinya sebagai seorang artis dan sebagainya. Namun kita lihat sisi adalah anak ini salah satu membuat ketenangan. Anak ini membuat sesuatu kedamaian. Anak ini bisa membuat sesuatu yang namanya sifatnya doa. Susah seseorang orang tua meskipun seorang public figure mempunyai seorang anak itu doa. Dan doa inilah dasar anak ini mencapai suatu tujuan. Dan doa seorang anak ini mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai seorang, katakanlah di sosial media, beberapa netizen yang memang beranggap seorang artis ini adalah mungkin katanya mantu. Kalau memang toh ada demikian, kita sebagai manusia janganlah untuk memberikan statement yang namanya belum pasti ketentuannya benar pada artis tersebut. Dan ini hukumnya berdosa. Artinya sang artis ini yang mempunyai pernah melakukan kesalahan, dosanya yaitu beralih kepada siapa? Netizen. Dan pahala netizen akan diberikan kepada sang public figure, si artis ini. Dan ini harus hati-hati. Kita akan semuanya di dunia ini mencapai sesuatu nilai pahala dari Allah. Yang saya pahala kita berikan kepada orang lain. Hanya kita menuduh orang itu adalah mandul dan sebagainya. Maka kita sebagai manusia ketika menanggapi hal berita yang memang belum tentu jelas dan akurat, jangan sampai kita termakan oleh berita. Maka harus difilter dulu. Ketika memang betul iya, yang ada kita ngedoain supaya penting ini seorang artis ini diberikan seorang anak, subur dan sebagainya. Jangan sampai kita nih mulut nggak bisa dijaga sehingga bisa mengecewakan yang namanya public figure artis ini. Kalau orang udah kecewa bisa bahaya, jalurnya akan konsekuensi hukum. Dan ini yang tidak diperbolehkan pada netizen. Kalaulah seandainya dia tidak merespon kan jadi masalah, tapi kalau merespon ke jalur hukum ini bahaya. Yang rugi siapa? Yang rugi kita semua. Oleh karena ketika mendengar berita ini, seseorang itu lama menikah dengan bukan gonta-ganti, katakan namanya jodoh, kita nggak ada yang tahu. Artis ini berusaha mempertahankan rumah tangganya. Artis ini berusaha mempertahankan keharus rumah tangganya. Tetapi di Dr. Mahfuz ini jodoh ini ada yang sifatnya sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 7 tahun, bahkan jangan sampai 8 tahun kalau memang bukan jodoh. Tapi bisa dijalani dengan suatu karakter saling mengalah satu sama lain. Egonya diturunkan. Ini akan yang menemukan keharusan. Tapi lagi-lagi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya siapa sih yang nggak mau diberikan seorang anak, pasti semua mengidamkan mempunyai seorang anak. Lagi-lagi mungkin ada rencana, planning sebagainya, kita nggak tahu niat daripada artis tersebut. Tapi kita sebagai orang yang katakan Indonesia yang melihat public figure seorang artis ini, kita akan doain aja. Jangan sampai suatu kata kalimat dia mandul dan sebagainya. Hati-hati, nggak boleh. Hukumnya berdosa. Fitnah. Al-fitnah itu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau orang mati sekali, selesai. Mati sekali, tapi kalau di fitnah ini menyebar. Ini mengundang sesuatu memicu kepada netizen lain dan pada akhirnya akan dibunuhi. Nah ini ya. Jadi kita membuat sesuatu kesalahan yang sangat besar. Nanti akan kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu. Itu dosa besar. Saya bilang kalau orang dibunuh sekali selesai, riwayatnya habis. Tapi kalau fitnah itu menyebar sampai kemana-mana, berita ini kebenarannya sekian akhirnya ditanggapi dengan responsif kepada orang lain semua. Gara-gara antum mungkin bukan statement mengatakan fitnah di mandul dan sebagainya, sehingga orang lain pun berasumsi oh iya jangan-jangan mandul. Nah kalau berita ini dikembangkan ketidakbenaran, maka hukumnya dosa. Ingat, pahala Anda berikan kepada artis tersebut. Dosa artis tersebut pindah ke Anda, agak enak. Nanti di saat penghisaban di hadapan Allah, di sidang di hadapan Allah, hakimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah kita akan diuji. Ingat, ini adalah
untuk mencari bekal terbaik pergi ke akhirat, amal soleh. Yang ada kita sebagai orang yang melihat artis ini memang belum kami seorang anak, kita doa yang terbaik yang kita panjatkan buat artis tersebut supaya dikasih seorang anak yang soleh. Kalau memang dia belum dikasih keturunan seorang anak, ada doanya. Robbi habli minas sholihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh. Robbi habli minas sholihin. Kalau tidak keturunan seorang anak doanya. Atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin, agar diberikan keturunan yang bisa menunjukkan. Namun lagi-lagi sang artis ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah BP ya katakan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia belum dikasih kepercayaan oleh Allah, belum dikasih amanah oleh Allah sebuah anak, ini ujian. Makanya BP tersebut harus sabar, ikhlas menghadapi sesuatu yang namanya ujian dari Allah. Juga harus siap menghadapi ujian dari para netizen yang membuli dan sebagainya. Ini ada sesuatu ujian yang Allah berikan. Dan mungkin artis tersebut hendaknya ketika bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, pasti introspeksi dan muhasabah diri. Karena netizen ini berbagai macam ragam mantaknya manusia. Inilah sebagai seorang public figure, seorang artis harus bisa menerima konsekuensi risiko. Oleh karena kita sebagai yang menjalani kehidupan ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat yang baik. Jika memang belum diberikan seorang anak, minta kepada Allah, doa sebanyak-banyaknya, yang berhenti, jangan putus, insya Allah pasti Allah akan berikan yang terbaik. Itu dikaruniai seorang. Artinya hidup merupakan ujian. Siap atau tidak siap, ujian itu pasti akan datang menghampiri kita. Dan sebagai manusia, tentunya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada seorang hamba, khususnya Mbak Dewi Persik, adalah keikhlasan menerima takdir ketentuan dari Allah. Yang kedua, sabar untuk menjalani. Yang ketiga adalah tawakal. Fasta'inu bisabri wasta'inu bisabri wassalah. Minta kepada Allah dengan cara apa? Dengan sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Ujian demi ujian, kalau kita ikhlas, kita pasrah, kita sabar, insya Allah pasti lulus. Allah akan memberikan sesuatu nilai kemuliaan, yaitu kebahagiaan, suatu nilai yang namanya pahala yang memberikan ke Dewi Persik. Artinya, ya hidup merupakan ujian. Musibah kita nggak tahu dari mana, apa dari netizen atau orang terdekat sebenarnya. Ini artinya diuji oleh Allah Dewi Persik. Saya lihat beliau orangnya cantik, semua kelihatan. Keikhlasan terlihat dari sorot pandangan matanya. Mudah-mudahan Mbak Dewi Persik kuat untuk menjalani ujian, dan pasti kata Rasulullah SAW, inna bisomil jazai makisomil bala. Sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian, cobaan, musibah. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah cinta suatu hamba, suatu kaum, suatu masyarakat yang ketika diuji dalam bentuk musibah apapun selama hidup di dunia. Paman rotia, barang siapa yang ridho, ikhlas ketentuan dari Allah, sabar menjalaninya, tidak marah, tidak beruntung, malah ridho, maka mendatangkan ke Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ujian yang Allah turunkan kepadanya, menghapus segala dosa-dosanya, akan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang hamba. Paman sakito, barang siapa yang marah, nggak terima, butuh, kesal dan sebagainya, justru melontarkan kalimat yang kurang baik, justru actionnya malah seakan-akan semakin jauh dari Allah. Justru ada sesuatu yang dibenci, dilawan. Dan apa? Marah dan sebagainya. Falam suktu artinya mendatangkan kemarahan Allah. Tapi ujian yang Allah berikan sebagai salah satu pengangkat derajat. Kalau lulus, ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dikaruniai seorang anak. Bukan hanya keindahan fisiknya, tapi keindahan intelektualitasnya, keindahan kesolehannya, keindahan di saat dia menjadi qurratu a'yun. Inilah Allah Subhanahu wa taala menguji seorang Dewi Persik. Artinya Allah ingin memberikan yang terbaik dalam ujian. Artinya tergantung kita bisa mengambil hikmah dari atas ujian musibah yang menimpa buat siapapun. Maka sebaik-baik musibah yang Allah berikan adalah Allah cinta, Allah sayang, Allah redha. Ada sesuatu yang Allah berikan nilai kemuliaan bagi seorang hamba. Oleh karenanya
siapapun yang menghadapi musibah semakin mendekat